Hai para studenters, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sang Pahlawan yang rilis pada tahun 2022 untuk bagian yang kelima. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Xiaoxi yang membuat surat undangan untuk menceritakan sejarah pedang kerinduan dan pertahanannya. Surat undangan itu ia kirimkan kepada teman-temannya. Diceritakan pedang legenda tersebut telah dibuat 300 tahun yang lalu dan pedang itu memiliki sisi yang tajam, namun di sisi lainnya dibuat menjadi tumpul. Dikarenakan penyesalan pembuat pedang ini yang telah membunuh sahabatnya sendiri, maka dari itu pedang itu ditumpulkan yang disebut pedang pertahanan, dan ia pun mewarisi pedang tersebut dari gurunya untuk dijaga oleh Xiaoxi agar Xiaoxi ini bisa mempertahankan hubungan dengan orang-orang terdekatnya. Dan tak lama kemudian, Tian Chun pun tiba di sana dengan mengatakan jika mulai detik ini ia akan memimpin sektenya untuk menggantikan posisi mendiang ayahnya sebagai ketua sekte Liu. Mendengar hal tersebut membuat Meng Zhen merasa sedih, dikarenakan di malam itu juga hubungan ia dengan Tian Chun tidak akan seperti dulu lagi. Keesokan harinya, Tetua Xian datang ke markas sekte Liu dengan membawa seorang pria di sana. Tetua Xian yang merupakan tangan kanan dari Perdana Menteri Gain. Di sana ia mengatakan jika yang akan menjadi ketua sekte Liu adalah pria yang di sampingnya itu. Mendengar hal tersebut, Tian Chun beserta para prajurit di sana tidak bisa menolak dari perintah itu, sehingga pria itu pun menjadi ketua sekte Liu. Di malam harinya, Tian Chun yang berada di kamarnya, tiba-tiba pria tersebut masuk dan akan menodainya di sana. Dan Fei Jing yang mendengar teriakan dari Tian Chun dengan segera menerobos ke sana untuk menolong adiknya tersebut. Namun ia dihentikan oleh Tetua Xian, yang pada akhirnya Tian Chun yang trauma berhasil mengatasi ketakutannya selama ini, sehingga pria itu pun dibunuh oleh Tian Chun. Tetua Xian pun menyatakan inilah sikap keberanian yang diharapkan dari seorang Tian Chun. Ia pun meminta Tian Chun untuk mencari Perdana Menteri keesokan harinya. Singkatnya, keesokan paginya, Tian Chun bagaikan seorang yang telah dilahirkan kembali dengan menunjukkan bahwa ia telah siap untuk menjadi seorang pemimpin di hadapan Perdana Menteri Gain. Tian Chun meminta maaf telah membunuh orang yang telah dikirimkan semalam, lalu menyatakan kalau ia akan menggantikan peran ayahnya selama ini sebagai ketua sekte Liu sekaligus petinggi dari kelompok Meidong. Setelah itu, Bai yang berada di kedai teh diberitahukan oleh pelayan Tian Chun di sana jika nonanya yang akan melakukan perjalanan solo ke sebuah desa untuk mencari kekuatan dari sekte pilih. Pelayannya pun berharap Bai bersedia untuk diam-diam mengikuti dan melindungi nonanya di sepanjang perjalanan nanti. Di malam harinya, Bai memanggil Xiaoxi dan Wenrou untuk segera keluar dari kamar mereka, yang ternyata ia akan melukis mereka untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan. Dengan bersamaan, Bai memberitahukan jika ia akan pergi sementara waktu ke sebuah desa untuk melindungi perjalanan Tian Chun. Keesokan paginya, Tian Chun pun melakukan perjalanan dengan menaiki kudanya. Dengan bersamaan, Bai juga sudah bersiap-siap untuk pergi menuju ke desa tersebut. Di tempat lain, di sebuah kuil, di sana terlihat seorang yang tampak sangat ahli dengan permainan tombaknya. Ia bernama Zeng yang merupakan paman guru dari Xiaoxi. Sementara di istana, Fu Zong sedang memberikan saran untuk menghabisi Meng Zhen yang selalu menjadi halangan bisnisnya. Namun terlihat Perdana Menteri Gain malah lebih khawatir terhadap lawan lamanya, dan orang itu adalah Zeng. Sehingga Perdana Menteri memiliki sebuah rencana busuk agar Xiaoxi membunuh paman gurunya sendiri. Setelah itu Xian pun muncul dan menyerang Xiaoxi. Namun di sana Xiaoxi bukanlah lawan dari Xian. Walaupun Xiaoxi tidak pernah bertemu dengannya, namun dengan jurus yang dikeluarkan oleh Xian membuat Xiaoxi menyadari jika di hadapannya ini merupakan salah satu dari paman gurunya. Sehingga ia pun segera memberikan salamnya kepada paman gurunya tersebut.
Sang paman guru lalu membawanya menemui seseorang, dan Xiaoxi pun cukup senang di saat bertemu kembali dengan seseorang tersebut yang pernah bertemu dan berdiskusi tentang kaligrafi dengannya di tahun yang lalu, yang ternyata orang itu adalah Perdana Menteri. Di saat itu Perdana Menteri membahas tentang kelompok Meidong yang membuat Xiaoxi sangat terkejut di saat mengetahui seorang Perdana Menteri juga bisa mengetahui tentang kelompok rahasia itu. Di sana dengan liciknya Perdana Menteri berbohong dengan mengatakan jika Paman Zheng adalah pemimpin dari kelompok Meidong, yang dimana ini kembali membuat Xiaoxi tidak percaya. Setelah itu Perdana Menteri mengundangnya untuk masuk ke dalam ruang kerjanya, dan di sana Xiaoxi bertemu dengan Fu Zhong yang saat itu sedang berpura-pura meminta maaf kepada Perdana Menteri dikarenakan ia sebelumnya menjadi bagian dari kelompok Meidong. Namun meskipun sandiwara itu dimainkan dengan sangat sempurna, Xiaoxi di sana terus menepis dengan membela jika Paman Guru Zheng bukanlah ketua dari kelompok tersebut. Pulang dari sana, Xiaoxi yang dalam keadaan bimbang, pada akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi ke alamat yang sudah diberikan dari Perdana Menteri agar bisa melihat sendiri sesosok Paman Zheng yang sudah dituduh sebagai sang penguasa dari kelompok Meidong tersebut. Di malam harinya, Xiaoxi pun telah sampai di sebuah pasar malam yang ternyata pasar tersebut dibuat oleh Perdana Menteri itu sendiri untuk mengelabui Xiaoxi yang saat itu mencari tahu tentang Paman Zheng yang merupakan ketua dari kelompok Meidong. Di sana ia pun bertanya terhadap beberapa orang yang sudah dibayar oleh Perdana Menteri agar rencana mereka berjalan lancar untuk meyakini atas kebimbangan Xiaoxi saat ini. Setelah dari sana, Xiaoxi pun menemui Fei Jing untuk mencari tahu tentang kelompok tersebut, dan Fei Jing tidak berniat menyembunyikan rahasia itu dari Xiaoxi. Ia pun mengatakan jika mata-mata dari kelompok ini sangatlah banyak yang tidak mengenal siapa lawan dan siapa kawan. Ia lalu menuliskan nama depan dari pemimpin kelompok Meidong di atas meja, dan nama itu adalah Perdana Menteri. Hal itu disadari oleh Xiaoxi jika ia sedang dimanfaatkan oleh Perdana Menteri agar membunuh paman gurunya sendiri. Setelah itu ia pun berpikir semalaman untuk merencanakan bagaimana mengembalikan keadaan dari dirinya yang hendak dimanfaatkan oleh Perdana Menteri tersebut. Keesokan harinya, saat itu terlihat Xiaoxi yang mengubah penampilan dan sifatnya dengan pergi mencari Wuxi menanyakan tentang informasi Zheng. Yang saat itu Xiaoxi menggunakan taktik tersebut untuk memperdaya lawan agar lawan percaya jika rencana dari Perdana Menteri untuk mengelabuinya telah berhasil. Untuk itu ia pun menceritakan kecurigaannya terhadap Paman Zheng di hadapan banyak orang, sengaja membiarkan mata-mata mencuri dengar percakapannya dengan Wuxi. Bahkan ia pun menemui Wenrou dengan menanyakan hal yang sama seperti apa yang ditanyakan kepada Wuxi. Di sisi lain, Bai yang diam-diam mengikuti Tianchun telah hampir mencapai tujuan akhir, dan tersengaja olehnya Tianchun menyambutnya dengan sebuah lentera untuk menyusuri jembatan yang menuju ke desa tersebut. Singkatnya mereka pun bertemu di sana dengan Tianchun yang menyatakan rasa terima kasihnya kepada Bai yang telah diam-diam mengikuti dan melindunginya. Namun Bai pun mengatakan sebenarnya ia mengetahui jika pelayannya tersebut diperintahkan langsung oleh Tianchun untuk menjaganya di dalam perjalanannya nanti. Sementara itu di sebuah pavilion, terlihat Xiaoxi yang menyendiri dan termenung dalam memikirkan cara untuk berhadapan dengan kelompok Meidong. Dan di sana ia dikejutkan dengan seseorang yang tidak asing baginya. Rupanya Xiao Yao telah kembali ke ibu kota. Sangat tidak terasa waktu 1 tahun telah berlalu sejak kematian Guan Qi dulu. Dan di sana mereka lalu minum sambil mengobrol tentang apa yang terjadi di 1 tahun terakhir ini. Sementara Tianchun dan Bai pada akhirnya telah tiba di sebuah desa, yang mana desa tersebut telah dikuasai oleh sekte Pili, yang pada saat ini sedang terjadinya pertikaian internal di dalam sekte tersebut. Tiba di depan markas sekte Pili, saat itu Tianchun mengeluarkan pelakat sekte Liunya yang langsung membuatnya diundang masuk dengan penuh rasa hormat. Di dalam aula, terlihat Lai Tian yang memimpin sekte ini sedang mencukur seorang kakek di sana, dan ia pun menyambut tanpa memberikan hormat sambil mempersilahkan kedua tamunya ini untuk duduk.
Setelah mengetahui tujuan dari Tianchun, Lei Tian dengan sifat angkuhnya langsung menolak untuk membantu Tianchun, yang tentunya Sekte Pili dengan Sekte Liu berasal dari sebuah keluarga besar yang sama. Namun Lei Tian beralasan jika saat ini kekuatan Sekte Pili terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu yang dipimpin olehnya dan kubu pemberontak yang dipimpin oleh Pai. Mengetahui hal tersebut, Bai yang berada di sana berinisiatif membantu untuk membunuh Pai nantinya. Dan jika ia berhasil, maka Sekte Pili harus membantu Sekte Liu yang saat ini dipimpin langsung oleh Tianchun. Mendengar keputusan tersebut, Lei Tian pun setuju akan perjanjian itu. Di malam harinya, Bai pun mempersiapkan kedua belati andalannya beserta semua anak pisau terbangnya. Lalu di saat Bai jalan keluar untuk menyelesaikan misinya dalam membunuh Pai, di sana Tianchun mengingat kembali aksi pengkhianatannya terhadap Bai, yang ternyata sebelumnya Lei Tian telah membawanya ke dalam penjara untuk melihat Pai yang sebenarnya yang sudah Lei Tian tangkap. Saat itu Lei Tian berbohong karena ia tahu lelaki yang bersama Tianchun ini adalah Bai yang telah membunuh 5 pendekar Sekte Pili yang direkrut oleh Lei Mei dulunya. Dan kelima pendekar Sekte Pili ini adalah kakak dari Lei Tian, sehingga ia ingin menjebak dan membunuh Bai untuk melakukan pembalasan dendamnya. Kemudian Lei Tian berjanji setelah Bai ia bunuh, maka dirinya dan semua pengawalnya ini akan sepenuhnya menjadi milik Tianchun. Sementara saat ini Bai yang merasakan banyaknya prajurit di sana, namun ia mengira jika semua penyusup itu adalah pasukan yang ditempatkan untuk melindunginya. Namun tiba-tiba Lei Tian mengenuskan pedangnya dengan memberitahukan bahwa ia ingin menuntut pembalasan dendam atas kematian 5 pendekar Sekte Pili yang dibunuh oleh Bai. Bahkan di sana Tianchun juga telah mengkhianati Bai yang memberikan mereka izin untuk membunuhnya, sehingga Bai pun diserang oleh mereka. Dalam kondisinya yang sudah sangat terdesak, pada akhirnya Bai pun diselamatkan oleh Tianchun dengan seekor kuda. Hingga pengejaran masih berlanjut sampai matahari terbit, yang membuat mereka berdua terkepung tepat di atas jembatan perbatasan desa itu. Dengan nekat Tianchun pun loncat ke bawah sungai yang sangat tinggi itu, yang pada akhirnya mereka pun berhasil selamat. Dan di sana Tianchun mengakui jika ia telah mengkhianatinya. Namun di sana Bai malah berterima kasih kepada Tianchun dikarenakan ia sudah diselamatkan olehnya. Kemudian Bai pun menyarankan agar mereka menyusuri sungai ini untuk keluar dari desa tersebut. Akan tetapi Tianchun menolak dengan mengatakan jika ia telah membebaskan Pai yang telah ditawan, sehingga mereka seharusnya kembali ke markas Sekte Pili, dikarenakan saat ini Lei Tian pasti sudah ditangkap oleh pasukan Pai. Sesampainya di markas Sekte Pili, terlihat di sana Lei Tian yang sudah ditangkap oleh pasukan Pai, sehingga Lei Tian pun dipaksa untuk menyerah dan tunduk kepada Tianchun. Namun di sana Lei Tian sangatlah keras kepala dengan menyatakan bahwa ia dan semua anak buahnya tidak akan membantu Tianchun, sehingga Tianchun mengambil sebuah pedang membunuh anak buah dari Lei Tian yang menolak untuk membantunya. Setelah hampir beberapa orang yang dieksekusi, pada akhirnya anak buah Lei Tian itu secara serempak memohon pengampunan nyawa mereka dan memilih untuk memberikan kesetiaan mereka kepada Tianchun. Lei Tian yang telah kalah dalam ancamannya, pada akhirnya ia juga meminta ampunan dan berjanji untuk memberikan kesetiaannya. Akan tetapi Tianchun sudah tidak butuh kesetiaannya lagi, dan ia memberikan pedangnya kepada Pai yang langsung membunuh Lei Tian di sana. Setelah Tianchun yang telah menguasai Sekte Pili dengan sepenuhnya, ia pun memberitahu Bai bahwa Sekte Pili yang ia dapatkan kini sebenarnya tidak banyak berpengaruh terhadap kekuatan Sekte Liu. Ia yang melakukan hal ini adalah atas perintah dari Perdana Menteri Kain, pemimpin kelompok Meidong. Ia pun meminta maaf karena ia telah memanfaatkan Bai untuk menyelesaikan misinya ini. Namun sekali lagi, Bai menegaskan jika ia sangat senang telah membantu Tianchun. Di markas Sekte Pavilion Hujan, terlihat Xiaoxi secara diam-diam pergi menemui Meng Xian yang belakangan ini kesehatannya terus memburuk. Ia menyadari jika mata-mata Meidong yang mengawasinya masuk ke dalam kamar kakak pertama. Secara mengejutkan, Xiaoxi mengucapkan selamat tinggalnya, menyatakan ia akan mundur dari Sekte Pavilion Hujan dengan menyerahkan sebuah surat untuk kakak pertamanya. Setelah membaca surat itu, Meng Xian terlihat sudah mengerti alasan di balik Xiaoxi melakukan hal ini.
Di dalam surat itu Xiaoxi menjelaskan jika dirinya yang sedang ingin dimanfaatkan oleh Perdana Menteri untuk membunuh paman gurunya sendiri. Saat ini Xiaoxi akan mengikuti permainan itu seolah-olah ia terperdaya, namun nantinya ia sendiri yang akan membunuh Perdana Menteri tersebut. Untuk itu Xiaoxi tidak ingin melibatkan sekte dan membuat pengunduran dirinya. Setelah itu 3 orang mata-mata kelompok Meidong yang mengawasi gerak-gerik Xiaoxi selama ini pada akhirnya pun ditangkap. Sementara Xiaoxi sendiri sudah berada di dalam misinya untuk berpura-pura membunuh paman gurunya. Ia pun bertukar kontak dan informasi dengan semua mata-mata kelompok Meidong yang tersebar di seluruh penjuru kota. Mata-mata itu terus-menerus memberikan perubahan rencana dan perubahan lokasi. Bahkan memberikan sebuah kode kalimat rahasia bahwa jika nanti Xiaoxi mendengar kode rahasia itu dari seseorang, maka target sudah terkonfirmasi agar dibunuh. Dan pada akhirnya Xiaoxi pun menemukan paman guru Zeng yang berada di sebuah rumah makan. Ketika ia ingin menghabisi paman gurunya di sana, ia pun langsung dijaga oleh Fu Zong yang memberitahukan jika orang itu adalah ajudannya sendiri yang sedang menyamar sebagai Zeng. Mendengar hal itu, Xiaoxi pun berpura-pura marah. Namun di sana Fu Zong merasa senang dan berusaha untuk menenangkan Xiaoxi dengan mengatakan jika ia hanya ingin menguji dan memastikan apakah Xiaoxi ini memang benar-benar berniat membunuh paman gurunya sendiri. Xiaoxi lalu meyakinkan bahwa ia akan membawa kepala paman gurunya sendiri. Namun setelah itu, ia berharap Perdana Menteri mau bertemu langsung dengannya agar ia tidak terpidana oleh hukum kerajaan dikarenakan telah membunuh seorang bangsawan. Yang pada akhirnya Fu Zong pun memberikan janjinya dengan memberitahukan lokasi asli dari paman Zeng yang terletak di sebuah kuil. Sementara itu di sekte Pavilion Hujan, Meng Zhen mengeksekusi mati 3 mata-mata yang ia tangkap. Di hadapan semua petingginya, ia pun memberitahukan misi Xiaoxi yang ingin membunuh Perdana Menteri. Untuk itu ia pun memberikan perintah kepada pasukannya tersebut. Perintah pertama adalah agar semua petinggi menyiapkan para petarung terhebat mereka dan menunggu perintah selanjutnya. Dan perintah kedua adalah mereka semua harus bersiap untuk melindungi Xiaoxi, memastikan adik ketiganya ini bisa melarikan diri dari ibu kota setelah menyelesaikan misinya. Di sisi lain, Fu Zong saat itu memberitahukan Perdana Menteri bahwa Xiaoxi dalam perjalanannya untuk membunuh Zeng, sehingga Perdana Menteri memberikan perintah agar Fu Zong menangkap Xiaoxi dan mempidanakan sekte Pavilion Hujan setelah Zeng terbunuh. Tiba di sebuah kuil, Xiaoxi pada akhirnya bertemu dengan paman gurunya di sana. Dalam pembicaraan yang sambil memainkan catur itu, Zeng menyatakan impiannya yang hendak hidup bebas dan menjadi seorang pahlawan bagi dunia persilatan. Setelah itu datang seorang pelayan dengan mengucapkan kode rahasia, sehingga Xiaoxi pun mencabut dan menebaskan pedangnya dengan darah yang begitu banyak. Lalu ia pun kabur dari kuil itu sambil membawa sebuah kantong kepala tersebut. Yang pada akhirnya Xiaoxi tiba dengan kantong kepala. Namun di sana Fu Zong yang menolak untuk mempertemukannya dengan Perdana Menteri sebelum kepala kantong itu dibuka dan diperiksa. Tak ada solusi lain, Xiaoxi pun melemparkan kantong kepala tersebut yang isinya ternyata adalah kepala mata-mata sebelumnya. Kemudian Xiaoxi bertarung dengan semua prajurit istana di sana yang telah mengepungnya. Hingga pada akhirnya ia pun terkepung dan sempat diserang dengan beberapa tembakan yang menyebabkan ledakan sangat dahsyat. Dan Xiaoxi pun berhasil meloloskan diri dari kepungan itu dan masuk ke kediaman Perdana Menteri. Namun di sana Xiaoxi tidak berhasil menemukan Perdana Menteri dan ia malah bertemu dengan paman guru Xian. Setelah itu Xiaoxi akhirnya mengenali suara yang sangat khas sebagai sosok yang telah membunuh ibunya, sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Namun di dalam pertarungan itu, Xiaoxi pun terlempar keluar dengan menemukan Fu Zong yang berada di belakang yang sedang mengolok-oloknya, sehingga ia pun melemparkan biji catur dengan pedangnya yang membuat Fu Zong mati seketika. Sementara itu Meng Zhen telah tiba di suatu tempat dan bertemu dengan Bai yang telah kembali. Tak lama kemudian Xiaoxi yang kembali terkepung oleh para prajurit istana. Ia yang berniat untuk menyerah langsung ditolong oleh Lei Chong yang membawanya pergi ke sebuah tembok kota. Kemudian Xiaoxi pun bertemu kembali dengan Meng Zhen beserta Bai di sana dengan menyeru Xiaoxi untuk segera pergi dari kota tersebut. Dan di saat itulah ia memberikan salam perpisahannya di tempat ini yang dulunya mereka mengangkat saudara di tempat ini juga.
Singkatnya keesokan harinya, Xiaoxi yang dalam pelariannya malah dikejutkan oleh Wenrou yang telah menunggunya di persimpangan jalan. Gadis yang biasanya hidup dalam segala kemewahan dan kenyamanan itu memaksa untuk mengikuti kekasihnya melakukan pelarian dan hidup di alam liar. Xiaoxi yang tersentuh hanya bisa berterima kasih dan memeluknya. Dengan bersamaan, Sekte Pavilion Hujan telah dikepung oleh ribuan prajurit kerajaan, di mana terlihat sebuah tandu yang terhenti di depan gerbang. Sementara di dalam, Meng Xian menyatakan ia sebagai ketua Pavilion Hujan akan bertanggung jawab dan menyerahkan dirinya untuk ditangkap atas insiden terbunuhnya Fuzong. Namun idenya ini ditentang oleh semua petingginya, sehingga Bai menggunakan haknya untuk menurunkan jabatan Meng Xian sebagai posisi ketua. Dan pernyataan Bai ini didukung oleh semua petinggi, yang pada akhirnya Meng Xian dicopot dari jabatannya digantikan oleh Bai yang menjadi ketua Sekte Pavilion Hujan. Ketika Bai keluar untuk menyerahkan diri, malah dikejutkan oleh Tian Chun yang ada di dalam tandu. Ternyata setelah Tian Chun berhasil menyelesaikan misinya, dia diangkat untuk menjadi putri angkat dari Perdana Menteri. Dan disinilah Tian Chun mewakili Perdana Menteri datang untuk menangkap ketua Pavilion Hujan. Meskipun Bai sudah menyerahkan dirinya sebagai ketua sekte saat ini, namun di sana Tian Chun memaksa masuk bertemu dengan Meng Xian. Ketika mereka bertemu, Tian Chun menghina mantan kekasihnya ini dengan mengatakan jika ini barulah awal dari pembalasan yang ia lakukan terhadap Meng Xian yang telah membunuh ayahnya. Di dalam istana, saat itu Feng memaksa untuk menemui ayah angkatnya meski dihalangi oleh para pelayan. Ia mendobrak masuk lalu berlutut memohon menyatakan jika keinginannya untuk menempati posisi kelompok Meidong yang saat ini tidak ada yang mengisi setelah kematian Lei Sun maupun Fuzong. Dan pada akhirnya Perdana Menteri pun memberikan posisi tersebut kepada anak angkatnya itu. Sementara saat ini Bai telah dimasukkan ke dalam sel penjara. Di tempat lain, Xiaoxi yang bersama dengan Wenrou di sebuah hutan, ia pun mengajarkan kekasihnya tersebut untuk bertahan hidup di alam liar. Bahkan ia juga menunjukkan bintang di langit, memberitahukan jika suatu hari Wenrou tersesat, maka dengan mengikuti bintang itu Wenrou bisa menemukannya. Keesokan paginya, terlihat ada dua orang pendekar yang sedang mengumpulkan poster buronan Xiaoxi di sana. Lalu para prajurit di sana datang kepada mereka dengan menuduh jika mereka adalah komplotan dari buronan karena telah mencopot poster buronan Xiaoxi. Tak jauh dari sana, Xiaoxi tak sengaja melintas di sana dan seorang prajurit melakukan pemeriksaan dengan mengetahui orang itu merupakan Xiaoxi yang mereka cari. Lalu Xiaoxi pun berterima kasih dan berkenalan kepada dua pendekar ini. Kemudian Xiaoxi pamit melanjutkan perjalanan mereka hingga tiba ke sebuah desa. Di saat itu mereka mendengar tentang pembicaraan penduduk mengenai buronan kerajaan. Yang saat itu Wenrou membeli sebuah tas keranjang dan juga menyuplai beberapa pembekalan makanan. Sebelum melanjutkan perjalanan, tentunya mereka singgah ke sebuah kedai makan untuk mengisi perut. Namun sesaat setelahnya 7 orang datang untuk makan di kedai itu. Dan di sana Xiaoxi mengetahui kalau mereka itu adalah petugas kerajaan yang tidak berseragam, sehingga pertarungan pun terjadi. Di dalam penjara, saat itu Bai dibawa ke ruangan penyiksaan dan disiksa di sana, yang membuatnya menderita setengah mati karena tidak bisa bernafas. Setelah itu Bai dibujuk untuk berpihak kepada Perdana Menteri, namun penawaran itu tentunya ditolak, di mana Bai malah mengancam ia akan membunuh Perdana Menteri itu. Atas ucapan itu Perdana Menteri merasa tertantang dengan memberitahukan kepada kedua ajudannya untuk memberikan pil perusak hati setiap 3 jam sekali kepada Bai agar efek halusinasi dari pil itu bisa menghancurkan mentalnya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.